lagi dengan saya Kori Puspitanisi. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana teknis untuk ujian praktikum pada kompetensi coding atau klasifikasi kode penyakit dan tindakan. Nah, untuk yang pertama yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa ya, itu nanti teman-teman mahasiswa perlu menganalisis kasus dari rekam medis yang telah disediakan oleh penguji. Kemudian teman-teman mahasiswa diminta untuk menentukan apa saja diagnosis dan prosedur atau tindakan medis yang perlu untuk dikode. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan langkah-langkah atau proses pencarian kode, dimulai dari menentukan item pada volume 3 ya, sampai dengan nanti mencari modifiernya, baik itu modifier pertama, kedua, sampai dengan nanti menentukan kode pada volume 3. Selanjutnya, mahasiswa juga perlu memastikan ketepatan kode yang telah ditentukan pada volume 3 tadi dengan cara mencocokkan atau memastikan apakah ada catatan atau kekhususan, baik itu include ataupun exclude pada volume 1. Nah, yang ketiga, setelah mahasiswa tadi mencocokkan dan memastikan bahwa kodenya itu tepat, maka yang terakhir adalah kode yang akan kalian tuliskan pada lembar jawab itu adalah kode yang terakhir, yang memang mahasiswa sudah menganggap bahwa itu adalah kode yang paling tepat ya. Jadi menuliskannya nanti di dalam lembar jawab cukup hasil kode akhirnya saja, dan jangan lupa nanti penulisan untuk kode ICD-nya yang pertama kali kalian tulis atau yang berada di paling atas itulah yang akan dinilai sebagai kode diagnosis utama. Ya, demikian gambaran untuk prosesnya ya. Oh ya, satu lagi. Langkah-langkah proses pencarian tadi itu tidak perlu ditulis pada lembar jawab, tetapi nanti teman-teman mahasiswa cukup menyampaikan secara verbal saja kepada dosen penguji ya. Jadi disampaikan bahwa untuk mencari kodenya tadi dengan menggunakan item apa, modifiernya apa, sampai dengan menentukan kode akhir ya. Ingat, nggak perlu ditulis dalam lembar jawab, tetapi tuh cukup untuk disampaikan secara verbal saja kepada dosen penguji. Nah, biar mantap sekarang kita simak ya video berikut. Ya, sudah siap untuk ujian? Sudah siap, Pak. Ya, itu silakan, soalnya sudah ada di meja. Silakan lakukan pengkodean. Pada kasus ini, diagnosis yang tertulis adalah hamil atem dengan persalinan fase laten, tak dapat partu spontan. Kemudian untuk method of delivery-nya dilakukan tindakan SC transperitoneal profunda, dan informasi pada data diagnosis pundernya adalah bayi lahir tunggal hidup. Tahapan pertama untuk mengkoding diagnosis utama yaitu hamil atem dengan persalinan kala 1. Untuk mencari ritmenya yaitu menggunakan ICD-10 volume 3 dengan ritmenya adalah labor. Labor dengan modifier pertamanya adalah prolong or protracted. Ditemukan kode O63. Untuk memastikan kode tersebut dengan fase laten pertama, mengecek di kolom 1 dengan penggolongan
O63. O63 merupakan blok dari long labor. Di O63 terbagi menjadi 4 subkategori karakter keempat, karena dalam diagnosis utamanya adalah fase laten skala 1, maka saya memilih O63.0 dengan diagnosisnya adalah prolong first stage. First stage yaitu O63.0. Tahapan selanjutnya yaitu untuk mengkode method of delivery-nya dilakukan tindakan seksio cesarean transperitoneal profunda. Maka litem yang saya pilih adalah delivery. Selanjutnya saya memilih modifier pertama adalah cesarean. Modifier keduanya cesarean masuk ke O80 seksi delivery, cesarean section ketemu O82. Lalu untuk memastikan ketepatan kode tersebut, maka saya mengecek kembali di ICD-10 kolom 1 pada penggolongan O82. O82 di sini terdiri dari 5 subkategori coding, karena pada diagnosis tindakan atau operasinya dilakukan adalah SC transperitoneal, maka saya memilihnya yaitu delivery by cesarean section dengan kode O82.9. Selanjutnya pada diagnosis sekunder ada informasi bayi lahir tunggal hidup, maka saya memilih litem pada ICD-10 kolom 3 adalah outcome of delivery. Saya memilih outcome of delivery. Di sini saya memilihnya karena bayi lahir tunggal hidup, maka modifier pertama saya memilih single live birth dengan kodenya adalah Z37. Lalu saya melakukan pengecekan pada ICD-10 kolom 1 yaitu di kode Z37. Z37. Pada Z37 merupakan outcome of delivery. Karena saya memilihnya adalah bayi lahir tunggal hidup, yaitu single live birth dengan kodenya Z37.0. Oleh karena itu, pada kasus tersebut terdapat tiga kode. Yang pertama, kode maternal conditionnya adalah O63.0 sebagai penjelas dari hamil atem fase laten 1. Kemudian method of delivery-nya adalah SC transperitoneal profunda, yaitu kodenya O82.9. Kemudian yang outcome of delivery-nya Z37.0. Lalu karena di sini ada tindakan, maka saya menggunakan ICD-9CM untuk menentukan ketepatan pada kode tindakannya. Maka saya menggunakan litemnya yaitu section. Cesarean. Cesarean section menggunakan ICD-9CM dengan menggunakan indeks. Maka saya menemukan kodenya 74.
74.9. Lalu saya melakukan cross check pada tabulary listnya 749. 74 merupakan penggolongan dari cesarean section and removal of fetus. Maka karena di sini informasi yang tertulis adalah transperitoneal profundal, maka saya memilihnya adalah cesarean section of other specified type dengan subkategorinya transperitoneal cesarean section not other specified dengan kodenya 74,4. Sehingga terdapat satu kode tindakan untuk kode SC yaitu 74,4.